Gilliard. I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas teknik mekatronika B. Nama saya Yaya Cahaya Iman. Nama saya Nova Lananta. Nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Nama saya Leva Priyanto Nugroho. Nama saya Ahmad Polisi. Nama saya Rafael Syarif. Nama saya Esteban Jerianto. Materi bab 5 meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Pertama, masuknya agama Islam di Indonesia. A. Teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J. Visnapel dan didukung oleh Christiaan Snouwburgronje. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini diyakini oleh Snouwburgronje karena adanya hubungan perdagangan yang cukup erat antara Indonesia dan India. Teori Gujarat juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297, makam Maulana Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat, serta tulisan Marco Polo. B. Teori Persia. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Persia. Teori Persia didukung oleh Hossein Diningrat dan Umar Amir Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuk Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran yang berasal dari Persia. Selain itu, terbeberapa kesamaan gaya tradisi Indonesia dengan yang ada di Persia. C. Teori Cina. Menurut teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia. Jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia, pada masa Buddha, ini Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Agama Islam berkembang pada Yati Tam 18 sampai 900 Masehi. Nur Sumanto Pruto pada Yati Tam Ketanton Zhou Huanzhou dan pesisir Cina sebagai dan selatan telah terdapat sejumlah permukiman Muslim. Teori Cina dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, diantaranya Raden Patah, Raden Raja Demak, yang merupakan keturunan Tiongkok dan Raja Demak dengan istilah Cina. Masjid-masjid yang memiliki atrik Tiongkok dan catatan bahwa dagang lah yang mendudukan pelabuhan Nusantara. Tapi kelemahan teori Cina adalah teori ini tidak menjelaskan awal masuknya agama Islam di Indonesia. Teori ini menjelaskan peranan Cina dalam kedatangan Islam ke Indonesia. D. Teori Arab. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamdan. Dalam teori jelas bahwa Islam masuk ke Nusantara abad ke-7. D. Teori Arab. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Nur. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia.
Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan di Mesir pada saat itu. Kemudian, bukti lain teori Arab adalah digunakan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai, seperti budaya Islam di Babel. Namun, teori Arab memiliki kelemahan. Kurang memiliki tertulis yang menjelaskan bangsa terhadap proses penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi. Kesultanan Pleran di Gresik Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian terbentuklah Kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif para raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Rakyat berbondong-bondong masuk Islam karena syarat masuk Islam sangat mudah. Lebih dari itu, Islam tidak mengenal sistem kasta. Islam dianggap sebagai agama pembebas bagi rakyat jelata. Tumbuhnya Kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah hingga Kesultanan Turki Ustami kemudian diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu Buddha di India dan munculnya kerajaan Monghul. Perkembangan Islam di Peking, Cina berpengaruh terhadap pertumbuhan masjid pesantren baik di dalam maupun di luar Pulau Jawa. Mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang menurut mayoritas masyarakat Indonesia termasuk di Kesultanan Samudra Pasai dapat diketahui dari catatan Ibnu Battuta, penjelajah Muslim dari Maroko yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji bin Battuta, yang pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 745 sampai 746 Hijriah atau 1345 Masehi. Pada catatan tersebut dijelaskan bahwa di Gujarat berkembang mazhab Syafi'i